Halo teman-teman pecinta FNAF di seluruh dunia, apakah kalian sehat? Di video kali ini kita akan membahas film FNAF terbaru yang berjudul Five Nights at Freddy's 2. Film ini akan menceritakan tentang kelanjutan petualangan Abby dan Mike dan juga Vanessa yang kini mereka harus berhadapan dengan sosok masa lalu Vanessa dan juga bayang-bayang Williams Afton. Bagaimanakah filmnya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Welcome back. Kisah diawali dengan memperlihatkan di tahun 1982, di mana di masa itu restoran Freddy's Fazbear masih di masa jayanya dan ini adalah restoran pertama dari franchise tersebut. Ada seorang anak bernama Charlotte yang hanya duduk di depan panggung menunggu boneka animatronik keluar. Saat itulah ia didatangi oleh Vanessa yang mengajaknya untuk duduk di kursi bersamanya karena para boneka masih lama keluarnya. Charlotte kerap tak dianggap oleh teman-temannya dan saat ia duduk, ia melihat Springtrap yang diam-diam membawa seorang bocil. Ia pun memberitahukan hal itu kepada orang dewasa di tempat itu, namun tak ada yang menggubrisnya. Ia pun pergi sendirian jadinya. Charlotte pun masuk mencari anak tersebut dan diam-diam ia masuk ke ruangan Springtrap alias si William Afton. Perlahan dia menemukan anak itu dan membawanya pergi, namun Springtrap mengetahuinya dan mengejarnya. Tiba-tiba ia sudah di panggung menggendong anak itu. Charlotte pun teriak marah karena tak ada yang mendengarnya. Ia pun mendapatkan luka di tubuhnya dan lalu ia pun koit diangkat oleh boneka marionet. Berita pun cepat menyebar membuat restoran tersebut ditutup karena kejadian itu. 20 tahun kemudian, Vanessa kini telah menjalani hubungan teman bersama Mike dan mereka merencanakan makan malam bersama. Abby kini sudah 11 tahun dan Mike sendiri kedatangan temannya yaitu si Panjul untuk membantunya mengecat kamar. Saat itu pula kita tahu kalau ibu Mike membuat seluruh kota terobsesi dengan Freddy Fazbear dan malah membuat festival tentangnya. Abby pun menceritakan pengalamannya masuk ke restoran Freddy's Fazbear di film pertama, namun teman-temannya tak percaya. Ya, namun ada seorang anak yang percaya, yaitu si Julianto ini. Abby bilang Freddy, Chica, dan yang lain masih berada di sana, namun saat ini sedang rusak. Abby sekolah di jurusan robotika dan pak gurunya ini memberitahu kalau semua mahasiswa wajib ikut ke pameran sains sekolah mereka. Abby kesulitan membuat robotnya dan karena tak meyakinkan, pak guru pun mencoret Abby dari pameran robotik itu. Si Julianto pun bilang, Abby kan pintar, mengapa tidak mencoba memperbaiki teman-temannya sendiri? Abby pun pulang, ia membantu Mike memasang dasi, lalu Mike pergi untuk makan malam bersama Vanessa. Abby bilang ia kangen ingin bertemu dengan Chica dan kawan-kawan dan Mike berjanji akan memperbaiki mereka. Mike pun pergi sementara Abby nonton acara horor di televisi. Mike pun akhirnya makan malam bersama dengan Vanessa. Mereka sangat canggung karena Mike menganggap ini adalah kencan. Mike bilang Abby sangat kangen dengan Chica dan kawan-kawan. Vanessa berkata seharusnya Mike jujur saja kalau mereka sudah tidak ada. Vanessa tak lama ini sering bermimpi tentang ayahnya yaitu Williams Afton dan ia selalu saja dihantui. Mike yang baru pulang terkejut karena Abby tak ada di rumah dan ternyata berada di Freddy's Fazbear. Ia pun mendatangi restoran itu lagi dan melihat Abby yang hanya terduduk di lantai. Mike pun akhirnya jujur kalau Chica dan kawan-kawan menghilang entah kemana dan mungkin mereka sudah di surga. Untuk menghiburnya, Mike pun memperbolehkan Abby membawa satu barang dari sana. Abby pun melihat mainan seperti radio yang bernama Fast Talker dan ia membawanya pulang. Saat ingin pulang, ditumpukan poster Fast Fest. Mike melihat ada salah satu poster yang bilang Freddy's pembunuh. Kita pun berpindah ke orang-orang pembawa acara seram yang ditonton oleh Abby tadi dan mereka kini mendatangi restoran Freddy's yang pertama. Mereka pun sampai ke tempat itu dan mereka dikejutkan oleh kedatangan penjaga tempat itu, yaitu Michael. Michael pun dengan senang hati mengajak mereka berkeliling tempat itu. Tempat itu sangat spesial dari restoran Freddy's lainnya karena ada wahana air dan juga marionette.
Marionette adalah animatronik yang bisa mengendalikan animatronik lainnya menggunakan sinyal wireless. Mereka senang dengan tempat ini karena sudah seram dari sananya dan tak perlu menyeting-nyeting lagi. Mereka pun melihat Freddy, Bonnie, dan Chica, namun Foxy tak ada karena sudah dicopot-copot oleh bocil zaman dahulu. Saat itu, Lisa mendengar sesuatu dan ia pergi mengeceknya. Suara itu seperti alunan musik dari kotak box dan sementara itu temannya malah terjebur. Lisa terus masuk ke bawah basement dan ia menemukan kotak marionette dan berhasil mematikan kotak musik itu. Namun ia tak tahu apa yang terjadi setelah ia mematikannya. Mendengar Lisa yang teriak, si kameramen pun langsung mencari Lisa, namun ia harus tiada juga. Berpindah ke temannya yang lain yang dirinya juga harus koit karena diserang oleh boneka-boneka kecil marionette. Michael pun mengecek ke basement dan ternyata marionette sudah menguasai tubuh Lisa dan langsung mengejarnya. Setelah keluar, Michael pun berkata, "Selamat datang kembali, Charlotte." Kita kembali ke Abby yang tak kunjung bisa membuat robot miliknya dan saat itu ia mendengar sesuatu dari radio tersebut. Untuk menghabiskan waktunya, Vanessa mencoba nge-gym namun ia terus saja dihantui oleh kehadiran ayahnya. Vanessa yang tak tahan lagi pun pulang ke rumah dan ia memutuskan untuk menghadapi sosok ayahnya itu. Ia pun tidur dengan TV menyala dan ia akhirnya seperti berastral projection. Vanessa pun mencoba mencari di mana ayahnya itu dan ia berkata ia tak takut dengannya. William pun bilang kalau Vanessa adalah anak favoritnya dan ia ingin Vanessa menurutinya dan melanjutkan ambisinya. Vanessa pun berubah menjadi dirinya saat kecil dan ia sembunyi di lemari dan malah bertemu dengan animatronik sirkus baby. Vanessa keluar dan langsung menembak ayahnya itu sampai terjatuh. Namun Williams tetap berkata kalau kamu selalu menjadi punyaku dan ia pun terbangun. Abby tak bisa tidur dan tiba-tiba radio itu menyala. Abby mengira itu adalah Chica dan Chica meminta tolong kepada Abby. Abby pun diam-diam keluar mengikuti arahan Chica. Ia pun sampai ke restoran Freddy's pertama. Dengan beraninya, Abby masuk ke tempat itu dan akhirnya ia bertemu dengan Chica kembali. Mereka pun berpelukan dan Chica bilang yang terpenting mereka bisa bertemu kembali. Di pagi hari, Vanessa datang ke rumah Mike dan ia malah mendengar suara dari radio Abby. Abby memperlihatkan robot buatannya dan Abby bilang ia dibantu Chica untuk menyelesaikannya. Abby bilang ia bertemu mereka kembali di restoran pertama Freddy's. Mike ternyata keluar membeli sarapan dan Vanessa ingin berbicara. Mike melihatkan poster yang ia dapat kemarin dan Vanessa berkata kalau Abby tadi malam bertemu dengan Chica dan Freddy. Namun Mike tak percaya karena ia ingin kehidupannya menjadi normal saja dan tak percaya begituan lagi. Ternyata poster itu adalah milik ayahnya Charlotte dan Mike kesal karena Vanessa tak memberitahu kalau ada korban lainnya. Mike mengantarkan Abby ke pameran sainsnya, lalu di sisi lain Vanessa sudah berada di restoran pertama Freddy's. Ia menelusuri tempat itu dan menemukan Chica dan juga Cupcake. Ia turun ke basement dan melihat kotak musik yang sudah mati dan marionette tak berada di sana lagi. Ia pun memanggil Charlotte dan Vanessa bilang ia tak akan membiarkan Charlotte keluar dari tempat ini dan menyakiti semua orang. Alasan mengapa animatronik tak bisa keluar dari restoran itu karena ada parameter lock dan Charlotte mempunyai rencana untuk melepaskan parameter lock itu. Melihat Abby kembali, Pak Guru yang tak yakin dengan karya buatan Abby pun dengan sengaja menghancurkannya. Ia pun menyuruh Abby pulang saja dan nanti ia akan memberikan nilai yang bagus. Abby kembali ke restoran dan ia mengadu ke Chica kalau Pak Gurunya jahat dan menghancurkan robotnya. Chica bersedia menjadi proyek robot Abby, namun pertama Abby harus membantunya. Chica membawa Abby ke ruangan security dan Abby harus membantunya menekan kode security untuk membuka parameter lock agar ia bisa keluar dari restoran. Di sisi lain, Charlotte memaksa Vanessa menyebutkan kodenya dan terpaksa ia menyebutkannya.
Setelah parameter lock berhasil dibuka, akhirnya Abby dan Chica pun pergi menuju ke tempat science project dengan menaiki taksi yang ada di film pertama. Mike sendiri tiba di rumah ayahnya Charlotte yang membuat poster itu. Charlotte bercerita kalau ia menduga anaknya itu dibunuh di tempat itu oleh William Afton. Mike sendiri kehilangan adiknya yaitu Gary, dan kini si ayah cerita orang-orang malah mengembalikan festival Freddy Fazbear. Melihat berita restoran pertama Freddy's benar-benar ada, Mike pun panik karena Abby mungkin berada di sana. Benar saja, Abby tak ada di sekolah dan ia pun harus pergi ke tempat itu mencarinya. Namun sebelum pergi, si ayah memberikannya kotak nyanyian milik Charlotte bayi dahulu yang membantunya bisa tidur. Mike pun tiba di tempat itu. Di sana ada sepeda milik Abby dan ia langsung masuk ke sana, dan karena pintunya terkunci, Mike masuk lewat jendela. Yap, di sana ada boneka Freddy, Chica, Bonnie, Foxy, dan tak ketinggalan pula jasad si Lisa. Kembali ke pameran, Pak Guru kembali tak senang karena Abby datang kembali. Pak Guru pun marah dan ia menduga kalau Chica ini bukan robot, melainkan orang yang menggunakan kostum. Chica pun bilang ia akan berbicara kepada Pak Guru untuk melihat isi kepalanya. Pak Guru kembali ke ruangannya untuk mengambil kunci, dan saat keluar, lorong sekolah sudah sangat sepi. Namun ia melihat sesuatu di sebuah pintu. Yap, akhirnya Pak Guru pun koit dan literally Chica melihat isi kepalanya. Mike terus mencari Abby di sana dan ia memasuki tempat itu dan malah menemukan Vanessa yang sudah terikat di lemari. Vanessa bilang Abby pergi bersama animatronik dan yang Mike lihat tadi hanyalah prototipenya saja. Semua ini karena Charlotte dan mereka harus ke kantor security. Mereka pergi melewati sungai dan Vanessa bilang hanya ada satu hantu di sini, yaitu Marionette atau si Charlotte. Setelah dihabisi, Charlotte yang dipenuhi amarah sebelumnya masuk ke tubuh Marionette dan hanya musik box itulah yang bisa membuatnya tertidur. Di sungai itu mereka dikejar oleh Cupcake, namun untungnya mereka masih selamat. Mereka pun tiba di kantor security. Vanessa berusaha melacak animatronik itu. Charlotte ingin balas dendam kepada para orang tua karena tak ada yang mendengarkannya dahulu. Mike menyuruh Vanessa mencari Marionette, sementara dirinya akan mencoba mematikan satu-satu animatronik yang ada dari tempat itu. Freddy kini berada di tengah-tengah festival. Orang-orang tak ada yang curiga dan malah mengaguminya. Dan sementara itu, Abby malah memenangkan pameran itu karena Chica. Saat Mike berhasil masuk, Chica mendapatkan peringatan ada yang melanggar perlindungannya. Sehingga Marionette pun menggerakkan prototipe animatronik yang ada di restoran untuk mencari siapa yang ada di sana. Mike berhasil menemukan lokasi Freddy yang berada di rumah seorang orang tua dan ia berencana menghabisi orang tua itu. Mike sendiri mendengar suara menyeramkan dari sana dan ia juga berhasil melacak Bonnie yang sedang mengincar rumah seorang bocil. Mike, you okay? Ya, Vanessa rupanya diikuti oleh Mangle alias Foxy yang sudah dirakit-rakit dan ia malah terjeblos keluar dari jalanan. Vanessa pun terus diteror oleh Mangle tersebut yang berusaha menghabisinya. Kembali ke orang tua tadi yang mereka dikejutkan dengan kedatangan Freddy yang mengincar nyawa mereka. Vanessa sendiri berkendara terus sampai ia menabrak rumah orang tua itu dan menabrak Freddy. Di sisi lain, menggunakan topeng, Mike berhasil menghindar dari Freddy. Bonnie sendiri berteman dengan bocil itu dan ia pun pergi untuk menemui ibu anak itu. Kembali ke orang tua tadi yang mereka dikejutkan dengan kedatangan Freddy yang mengincar nyawa mereka. Vanessa sendiri berkendara. Bonnie menyerang ibu dari bocil itu dan si bocil melindungi ibunya. Topengnya berfungsi di Chica, namun tidak di Foxy yang membuat Mike dengan cepat mematikan mereka semua. Yap, Mike berhasil mematikan semua animatronik kecuali satu, yaitu Chica yang sedang berada di rumah Mike bersama Abby.
Chika yang dirasuki dikendalikan marionet itu pun tiba-tiba pecah dan ia masuk ke tubuh Abby yang membuat semua animatronik kembali hidup karena marionet kembali mengendalikan mereka. Mike kembali ke restoran Freddy Fazbear di film pertama untuk meminta tolong kepada 5 anak yang menghilang karena Abby sedang butuh pertolongan. Mobil Vanessa mogok dan untungnya ia bertemu dengan si Panjul dan mereka langsung pergi menuju rumah Mike. Vanessa langsung masuk ke rumah untuk mencari Abby, namun Abby sudah dikuasai oleh marionette. Vanessa bersembunyi di balik pintu dan Charlotte alias marionette berhasil menemukannya dan yang terjadi. Untungnya, Mike datang membawa kotak musik tersebut dan membuat marionet terlepas dari Abby dan pergi dari sana. Saat mereka ingin keluar, datanglah animatronik yang dikendalikan oleh marionet menyerang mereka. Saat itulah datang si Michael yang ternyata ia adalah adik Vanessa. Michael berkata dirinya akan melanjutkan legasi dari ayah mereka. Ternyata Michael lah yang merencanakan semua ini dan ia berkata kita akan selalu menjadi punya ayah. Namun, Vanessa lebih memilih bersama Mike, sehingga Michael menyuruh animatroniknya menghabisi mereka. Saat animatronik itu menyerang, ternyata datanglah Freddy, Foxy, Bonnie, dan Chika yang asli. Seperti yang kita tahu, kalau Foxy, Freddy, Bonnie, dan Chika yang asli ini dirasuki oleh arwah 5 anak yang menghilang di film pertama dan si Michael berhasil dihadang oleh si Panjul saat mau kabur. Setelah itu, sistem Chika dan yang lain pun mati karena mereka dirancang tak boleh keluar dari restoran. Akhirnya, anak-anak yang merasuki tubuh animatronik bebas dan anak itu berkata mereka tak bisa stay di boneka itu selamanya dan mereka akan ke surga. Anak itu memperingati Mike, setelah mereka pergi, mereka tak bisa menahannya lagi dan ia akan menjadi semakin kuat dari sebelumnya. Entah siapa yang dimaksud anak itu, namun pada akhirnya semuanya selesai. Mike melarang Vanessa dekat-dekat dengan kehidupannya dan juga Abby. Setelah Mike pergi, Vanessa yang berdiam di rumah itu pun dirasuki oleh Charlotte. Di post credit scene, kita akan melihat animatronik Springtrap yang tiba-tiba hidup kembali dan inilah yang dimaksud anak tadi dan William Afton pun kembali. Di saat tulisan kredit, kita mendengar suara rekaman dari Henry dan silahkan kalian dengarkan sendiri suara kredit scene-nya ini, namun akan saya samarkan seperti suara Chipmunk mungkin ini ya, biar tidak kena kopi kanan. Leaving dead space. 3, 2, 1. This message is intended as a warning. Mike, I wish we'd had more time after our conversation about Charlotte, but I'm sending you this message now in case I can't deliver it in person. There are things you need to be aware of. I was William Afton's business partner for many years, and although the equipment I have left over from that time is outdated, I can still track some of the animatronics. Mike, the marionette. Mike, get out as fast as you can. She's coming for you. Yap, bagaimana filmnya teman-teman? Bagus sekali bukan? Baguslah masa enggak pula kan? Baiklah, sekian dulu untuk alur cerita film kita pada kali ini. Jika ada saran dan masukan, silahkan ditulis di kolom komentar. Bagi yang baru saja bergabung di channel ini, silahkan kalian like videonya dan di-subscribe channelnya agar kalian tidak ketinggalan film-film terbaru yang ada. Untuk next, kita akan membahas film Avatar 3 ya, Avatar biru-biru. Baiklah, saya Marionette, pamit undur diri dan adios.